同学们好，我们上课。Nah, 今天我们要学习 bagaimana baca ya, bagaimana melatih kita bisa mengetik dengan cepat. Nah, kita akan belajar menggunakan namanya Jin Shan Tak Zhong. Nah, ini saya menggunakan di tahun 2016. Nah, Jin Shan Tak Zhong ini aplikasi yang sangat bagus untuk mempelajari bagaimana agar bisa mengetik dengan cepat. Nah, sebelumnya kita akan fusi dulu, mengulang dulu beberapa yang sudah kita pelajari di minggu lalu. Yang pertama adalah mengenai Jianban. Ini adalah Jianban, teman-teman masih ingat ya. Nah, Jianban ada beberapa tempatnya. Satu disebut Jianban Qu atau keyboard utama. Nah, di sebelah ini, seperti kalau misal teman-teman semua punyanya adalah keyboard, ya pasti punyanya adalah laptop. Nah, keyboardnya kurang lebihnya seperti ini. Tapi kalau PC, keyboard yang terpisah eksternal, nah ini bisa lengkap seperti ini. Di sebelah atas ada namanya Gong Neng Jianqu, ada Gong Neng Jianqu. Nah, di sebelah kanan ini ada namanya apa? Kongzhe Jianqu. Di sebelah kanan, paling kanan saja, Shuzi Jianqu. Gunanya untuk apa? Biasanya untuk ya di akhir kasir menulis angka, lebih enak paling pakai yang paling sebelah kanan. Selanjutnya posisi duduk. Kemarin sudah belajar bagaimana kita menggunakan badan yang tegap dari komputer ke badan kurang lebih 30-40 cm dan jangan terlalu dekat dengan layar. Dan ya pundaknya yang cincong saja, yang lurus, jangan menunduk, kakinya yang benar. Nah, kurang lebih dengan posisi sikap mengetik seperti ini akan menghasilkan ketikan yang lebih bagus karena posisinya sendiri sudah bagus. Lalu kemarin sudah belajar juga posisi tangan, ada 4 yang utama, ada ASDF sama JKL titik koma. Seperti kemarin kita sudah pelajari, nah ini ada posisinya tersendiri. Posisinya seperti apa? Jari kelingking kita atau ini yang paling kecil sebelah kiri ada di tombol A. Lalu jari manisnya di S, jari tengah ada di D, dan jari telunjuk ada di F. Nah, ini untuk tangan yang sebelah kanan, J untuk jari telunjuk. Lalu K ini adalah jari tengah, L adalah jari manis, dan titik koma adalah jari kelingking. Masih ingat ya? Masih ingat teman-teman di rumah bisa praktekkan jari kelingking, lalu manis, tengah, telunjuk, lalu kanannya telunjuk, tengah, manis, sama kelingking bisa ditaruhkan di keyboard masing-masing. Selanjutnya, kalau kita lihat di keyboard yang F sama J, bisa dilihat kalau misalnya nggak kelihatan bisa diraba. Biasanya di sana ada simbolnya tersendiri. Memang kita usahakan saat mengetik, memang kita tidak melihat momen Jianban, kita meraba. Di sini ada F sama J yang sudah dikasih tanda. Jadi kalau kita mencari F sama J tinggal diraba saja yang ada tandanya. Bisa diraba sendiri-sendiri, ini adalah F sama J. Selanjutnya kita akan belajar bagaimana teritorialnya sih. Nah, kemarin minggu lalu kita sudah belajar juga untuk yang di daerah biru, ini adalah teritorial dari jari kelingking kita. Ini adalah jari kelingking kita. Dari Z, A, Q, 1 ke kiri, ini adalah jari kelingking. Ini, lalu ada jari manis, jari telunjuk, ini jari tengah, jari telunjuk. Lalu jari telunjuk yang kanan, lalu jari tengah, jari manis, dan ini adalah kelingking. Nah, jempol taruh mana? Nah, jempol bisa ditaruh di spasi. Bisa dipraktekkan sendiri-sendiri. Tangannya bisa ditaruh di tempat teritorial yang benar. Selanjutnya, kita ke next. Kita next lagi. Kita next di sini ada 6 slok. Ini untuk apa? Hanya untuk mengetikkan yang angka saja. Kita nggak terlalu banyak menggunakan. Ini pun juga kalau kita menggunakan, kalau misal teman-teman di rumah menggunakan keyboard eksternal, nah ini bisa dilatih. Ini menggunakan jari
betul, jari telunjuk. Lalu ini jari tengah, jari manis, dan ini jari kelingking. Jari kelingking yang kanan ya, ini bukan yang kiri, karena ini posisinya yang kanan. Jadi kalau misal nanti bekerja di perbankan, jadi sekretaris, menulis angka-angka, lebih enak menggunakan ini yang tersendiri dia. Ada yang tersendiri, bukan menggunakan laptop, biar bisa mempercepat pekerjaan. Oke, gampang sekali bukan? Kita akan kembali ke sini. Nah, kita akan ke sini. Nah, di sini di dalam kita keluar dulu. Nah, dari Xin Shou Men tadi bisa ada Zemu Jian Wei. Nah, di sini kita bisa belajar bagaimana mengetik dengan posisi tangan yang tepat sehingga bisa benar kita mengetiknya. Kita bisa mengetik dengan benar. Bisa diposisikan sendiri. Kita sekarang diminta mengetik huruf A. Berarti kita menggunakan jari kelingking. Betul sekali. Jari kelingking. Coba kita pencet menggunakan jari kelingking. Ya, betul. Selanjutnya, kita diminta mengetik dengan huruf S. S berarti menggunakan jari manis. Iya. D. Lalu F. Lalu J. K. L. Titik koma. Oke. Nah, ini ada satu permainannya. Iya. Iya, begitu terus setiap hari belajar A, S, B, S, J, K, L, titik, koma, L, C. Kalau misal kita salah mengetik, misal dia minta kita nulis A, tetapi kita mencetnya S, dia akan tahu kita mencet di mana. Kita mencet di A, oh baru benar. Oke, bisa dipelajari biar bisa lebih cepat lagi, biar lebih jeli lagi dalam belajar mengetiknya. Kita lanjut. Next, kita ke rutenya. Nah, ini angka. Kita belajar juga menggunakan angka. Atau kita bisa menggunakan yang ini kalau teman-teman mau menggunakan keyboard yang khusus untuk angka. Kalau misal menggunakan laptop, ya pasti bentuknya seperti ini. Coba kita menggunakan seperti ini. Ingat, jangan menggunakan jari telunjuk semua. Kita menggunakan aturan yang tepat. Satu adalah teritorialnya jari kelingking. Oke, satu. Lalu dua, ini mas satu. Kalau dua menggunakan jari manis. Tuh, menggunakan jari manis. Tiga menggunakan jari tengah. Ya, lalu jari telunjuk. Kurang lebih seperti itu. Oke, 5 punya jari siapa? Telunjuk, masih di jari telunjuk. Kalau 6 jari telunjuk tetapi menggunakan jari yang kanan. 7 menggunakan jari telunjuk masih hancur. Kalau 8 menggunakan jari manis. Menggunakan jari tengah. Salah terus penyebutannya. Lalu 9 menggunakan jari manis. Dan 0 di jari telunjuk. Betul sekali. Nah, seperti tadi kita nyoba kalau misal salah mengetik. Nah, tidak akan tahu dia sudah salah. Oke, kalau kita ke 1, dia sudah betul. Jadi belajar bagaimana kita belajar taat menggunakan jari yang tepat. Oke, gampang sekali, teman-teman. Kita lanjut lagi. Sudah. Sekarang kita belajar menggunakan fuhao. Fuhao adalah apa? Tanda baca. Nah, kita lihat teritorialnya siapa. Kita nggak boleh asal-asalan. Dia diminta kita menggunakan jari tengah. Tadi kita sudah mencetnya dengan jari tengah. Lalu jari manis. Lalu jari kelingking. Iya. Lalu dia minta pakai jari kelingking lagi. Lalu jari kelingking lagi. Masih teritorialnya kelingking. Kalau sebelah kanan. Masih sebelah kanan. Oke, dan lain sebagainya. Kalau kita salah, dia
pasti salah. Kita tidak mau, dia harus kita mencet dengan tepat. Kalau kita salah, dia akan tahu kita salah mencet. Oke, lanjut. Ini untuk yang full. Nah, coba ini akan belajar apa? Kita coba dulu. Dia minta kita mencet huruf L. Oke. Dan ingat L menggunakan jari manis yang kanan. Kalau kita milih apa ya? Milih yang terus diuceng aja. Oh, tadi kita ada yang salah. Kita diuceng. Tadi L, kita mencet L salah karena percobaan. Oke, kita sudah belajar di Shinsho Luman. Kita sekarang belajar menggunakan yang ingwen takze. Nah, ingwen bahasa Inggris kan? Ingwen takze. Ini dibagi menjadi dua, satu tanzi, kedua yuji lianxi, terakhir adalah wencang. Kita lihat dalamnya. Kalau tanzi isinya seperti apa? Kurang lebih seperti ini. Ini disebut tanzi. Kita lihat dia. Ingat, T menggunakan jari telunjuk yang sebelah kiri. T menggunakan jari telunjuk yang sebelah kiri. Kita coba. T. Kenapa nggak keluar? Coba. Oh, ini kursornya belum kursornya jangan lupa ditaruh di sini. Kita pencet T. Spasi. Oke. Lalu B. Spasi. Terus O. F spasi. N C spasi. Oke, dan seterusnya. Nah, kurang lebih di sini ini ada sutu kecepatannya. Standarnya adalah kurang lebih 120 se per fen. Maksudnya apa? Setiap 1 menit diminta bisa menghasilkan 120 kata. Sekali lagi, setiap menit 120 kata. Nah, jadi kita bisa belajar. Sekali lagi, kursornya jangan lupa taruh sini, bisa diketik. Nah, kita belajar terus seperti ini menggunakan ketik yang tepat. Jangan lupa kita menggunakan jari yang tepat. Biar bisa kosakatanya nanti bisa diketik dengan jari yang tepat. Kita terus coba. Oh, sorry, yang salah. Jadi kalau dia tahu. Oh, masih banyak sekali ternyata ya. Oh, saya salah ketik. Belum ya ternyata ya. Oke. Nah, masih terus lagi diketik lagi. Coba sendiri-sendiri. Salah lagi. Itu. Langsung sama, nanti bisa dicoba sendiri-sendiri setiap hari belajar biar lebih cepat lagi mengetiknya. Kita juga masih dalam belajar. Nah, kurang lebih seperti ini. Minta lagi. Nah, standarnya kurang lebih 120 kata setiap menitnya. Dicoba-coba terus, nanti bisa dilihat cintunya berapa persen, waktunya berapa persen, lalu ini cengcelinya berapa persen. Oh, berarti masih kurang lebih 100% ya. Di kesalahan walaupun ada beberapa, tetapi tidak terlalu mengurangi nilai saya. Lalu selain itu kita bisa menggunakan yang iki. Oke. Nah,
sudah bisa untuk belajar. I quit. Ini L-nya harus besar. Jangan lupa kalau dia minta besar, kita harus fokus kapan kita menggunakan shift biar dia maunya huruf besar. Oke, ya saya lanjutkan ya, nanti bisa belajar sendiri ya. Nah, usahakan bisa 120 kata per menit minimal. 120 kata per menit. Jadi kalau kita ketik terus, dia makin cepat. Nah, ini sudah 92 saya. Hanya saya salah. Cheer up, good job. Oke, dilanjut sendiri ya, dilanjut sendiri. Nah, berusaha biar jadi 120 kata per menit. Ini sudah, kalau misalnya kita sudah belajar menggunakan ini, kita bisa berusaha mengetik yang bencang, kita berusaha mengetik yang bencang. Bencang banyak sekali. Do you want a friend? Nah, seperti ini. Nanti ketik sendiri, berusaha bagaimana bisa mengejar setiap kata 120. Tapi ingat waktunya, kalau misal baru mulai ya pasti itu lebih. Coba setelah lebih dari 1 menit, nah nanti sutunya teman-teman berapa, cengsianya berapa, cengsialunya. Nah nanti akan kelihatan tingkat kesalahannya. Nah pintunya berapa persen. Oke, ini kalau menggunakan Hanse. Bagaimana kalau menggunakan Hanse, kita pilih yang pinyin saja. Pinyin, nah ini pinyin dulu. Pinyin-nya kita pelajari. Kalau misal sekarang saya menggunakan suku ini, teman-teman bisa cek sendiri menggunakan apa. Kalau sudah, kita, nah ini kalau misal memanggil sukunya agar datang, kita bisa pencet Ctrl Shift, Ctrl Shift. Ctrl Shift untuk mengganti dari Inggris Zhongwen Inggrisnya. Nah, tetapi untuk memanggil si hurufnya kita bisa Ctrl spasi. Ctrl sama spasi, dia akan datang. Selanjutnya, ini ada yang bulannya. Nah, nanti bisa kelihatan, enggak kelihatan di sini, nanti kalau muncul saya kasih tahu. Kita mulai. Dan yang soal ini. Kita tes soal yang ini. Kita diminta mengetik. Iya, ini hanya huruf konsonan saja, jadi gampang sekali. Gampang sekali. S, Y, W, dah selesai. Tuh. Tetapi masih 60 kata per menit. Nah, kurang lebih kalau bisa 120 ya kurang lebih sudah cepat. Lebih baik bisa ke 120. Lanjut lagi kita ke yang sebelah kanan. Penampilannya seperti apa kita lihat. Wah, sudah ada mulai kesusahan kalau misal tidak tahu bagaimana cara bacanya. Tuh, oke. Ada spasinya, saya menghendaki ada spasi. Lalu
Masih ingat? Kalau misal kita tidak tahu bunyinya apa, kita bisa tulis u, yue, yao. Nah, dia akan keluar. Kenapa dia nggak keluar? Yao. Yang depannya adalah yue. Ala, dia minta spasi. Ali, aku, dan lain sebagainya. Ai, dan lain sebagainya. Nanti dilanjut sendiri. Lalu, nah ini adalah wencang. Teman-teman tahu semua, wencang itu adalah karangan. Jadi karangan harus tahu bunyinya apa sih, kalau enggak ya akan sangat pelan sekali. Oke, nanti bisa belajar sendiri bagaimana cara mengetik lagi. Ingat, dalam mengetik ini banyak sekali kita bisa jumpai di menu utama. Di menu utama untuk belajar ini tadi mengenai keyboard, editorialnya, kita perlu memencet yang mana. Lalu untuk yang bahasa Inggris, mulai dari bahasa Inggris dulu, lalu juga bisa yang tune in. Nah, untuk kali ini saya tidak ajari yang upitase. Enggak, saya ajari upitase. Bisa belajar sendiri, nanti mempelajari sendiri biar banyak skill-skillnya. Tetapi paling tidak yang Inguan sama Pinyin bisa mengetik dengan benar, tepat, dan bisa diusahakan cepat. Oke, sampai sini dulu. Nanti ada tugasnya seperti apa, saya tulis lewat Word yang saya ketik ada di bawah video ini. Oke, teman-teman, sampai sini dulu. Ada pertanyaan, langsung saja tanya ke saya. Kita ketemu lagi di pertemuan selanjutnya. Jaga kesehatan, belajar terus, jangan mudah menyerah. 我们下课，同学们再见。